Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah tafsiran ayat Alhamdulillah, ayat kedua kalau versi Imam Syafi'i. Tapi ayat pertama kalau versinya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi tidak membaca bismillah. Jadi beliau langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita menuju ayat ketiga daripada surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ada beberapa pendapat ulama tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang mengatakan ini pengulangan dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu diulang dua kali. Pada ayat yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim, pengulangan. Makanya sebagian penafsir mengatakan ayat itu diulang. Sebagian penafsir mengatakan ayat itu bukan diulang, tidak diulang. Ayat itu tidak ada hubungan dengan yang Bismillahirrahmanirrahim tadi, tetapi hubungannya dengan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang mengatur alam itu, yang memberikan rezeki kepada makhluknya, yang mengarahkan makhluknya, yang memberikan petunjuk kepada makhluknya adalah Allah. Siapa itu Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi ini bukan hubungannya dengan ayat 1, tidak, tapi hubungannya dengan ayat 2. Yaitulah Al-Quran itu dia terus terkait, ayat 1, 2 terus terkait. Ya. Jadi artinya cerita dalam Al-Quran itu dia berkelanjutan dari surah Al-Fatihah ayat juz 1, juz 2 sampai juz ke-30. Makanya kalau kita putuskan di tengah berarti ceritanya sudah putus. Makanya Al-Quran itu dia bersambung dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Kalau di dalam tafsir Ibnu Ashur beliau mengatakan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kha kata beliau. Ya, jadi kata Imam Ibnu Ashur, orang Ibrani dari dalam bahasa Ibrani itu kalau Maha Pengasih itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi kita ketika di dalam Fatihah tidak boleh kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak boleh. Apalagi Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak boleh. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu memang artinya tidak ada, dan itu merujuk ke dalam bahasa Ibrani, bahasanya Yahudi. Karena ada sebagian di dalam Al-Quran itu berasal dari bahasa Yahudi. Mana contohnya? Inna hudna ilaik. Hudna itu bukan bahasa Arab. Toha itu bukan bahasa Arab, walaupun nanti dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan zanjabila, itu bukan bahasa Arab. Bil qistasil mustaqim. Artinya kalau kita ketemu dengan yang aneh-aneh, qistas agak susah memang. Toha, kemudian zanjabil, itu bukan bahasa Arab itu bahasa adopsi. Jadi artinya bahasa-bahasa kaum itu ada beberapa lafaz yang itu adalah berasal dari bahasa kaum itu, bukan dari bahasa Arab. Ya, contohnya yang tadi, tapi tidak banyak, cuma 9 atau 10 ada lafadznya. Jadi kalau 10 atau 9 itu kalau kita kalkulasikan dengan jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat, itu tidak ada apa-apanya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah pernah membahas pada bismillah apa itu makna Ar-Rahman
Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama. Kenapa sama? Karena Ar-Rahman itu berasal dari kalimat rahima. Ar-Rahim juga berasal dari kalimat rahima. Bedanya apa? Ar-Rahman menggunakan alif dan nun terakhirnya. Ar-Rahman. Jadi makanya kalau di dalam Al-Quran itu menggunakan alif nun itu artinya apa? Sangat artinya apa? Mana contohnya? Kalau syabi'a itu bahasa Arabnya artinya kenyang. Syab'an kekenyangan, sudah kelewat kenyang. Ya. Atisha haus. Maka di dalam hadis itu ketika ada seekor anjing yang sangat haus sekali, dia ingin minum tidak bisa minum, kemudian ditolong oleh seorang pelacur perempuan. Jadi dalam hadis itu disebutkan atsyan, ada alif dan nun terakhirnya. Itu artinya apa? Sangat haus sekali. Tapi kalau atasya itu haus saja, ditambah alif nun sangat haus. Rahman itu maha pengasih dan penyayang. Rahman itu lebih pengasih dan lebih penyayang. Sekarang akan kita buktikan kalau Allah lebih pengasih, lebih penyayang dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada sebuah riwayat. Ini riwayat ini kita ketemukan di dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi kalau cerita tentang tasawuf itu cerita tentang hati semua. Hati semua. Berarti kalau cerita tentang ibu kepada anaknya, ini cerita tentang seorang ibu yang dia itu teringat sekali kepada anaknya, sayang sekali kepada anaknya, maka diambil sebagai suatu kajian tasawuf. Jadi makanya pada suatu hari ketika terik panas luar biasa ini, kita kalau panas begini kita bisa berteduh di bawah pohon. Tapi kalau di Timur Tengah itu tidak bisa. Kalau di padang pasir mau sembunyi di mana? Kecuali ada beberapa pohon atau bangunan-bangunan yang bisa kita sembunyi di situ. Pada masa sahabat, ketika itu teriknya luar biasa, sehingga sahabat mencari tempat teduh ya, tempat teduh walaupun cuma sedikit. Ada seorang ibu, saking panasnya dia itu, jadi kalau di padang pasir itu, apalagi padang mahsyar ya Pak, di atas panas, kemudian di bawah juga panas, karena di bawah itu kan pasir. Jadi pasir itu mantul dia itu panasnya. Jadi panasnya dua, dari atas dan dari bawah. Ketika itu seorang ibu, waktu terik panas yang sangat panas sekali, dia terus mencari anaknya. Dia terus mencari anaknya yang sudah hilang. Jadi orang semua sedang berteduh dari matahari, dia sedang mencari anaknya. Sahabat-sahabat melihat semua ibu itu. Artinya apa? Ketika sedang panas dia bukan menyelamatkan diri tapi mencari anaknya. Ketika dia cari anaknya sudah beberapa jam kemudian baru diketemukan anaknya. Anaknya langsung dipegang oleh dia dan dilindungi dengan tubuhnya supaya anaknya tidak kena panas. Kejadian ini disaksikan oleh para sahabat dan sahabat keesokan harinya bercerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada kejadian yang memilukan dan menjadikan ibrah kepada kami, memberikan pelajaran kepada kami. Ada apa kata Rasulullah? Ada seorang ibu, saking cintanya dia kepada anaknya, dia terus mencari anaknya walaupun panas sekali. Jadi panas itu tidak dianggap lagi itu. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sambil tersenyum? Cintanya Allah kepada seorang hamba tidak sebanding cintanya ibu kepada anaknya. Jadi artinya tidak sebanding, nggak ada lawan kalau cinta Allah. Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu mencintai anaknya yang hilang tadi, dia cari di tempat yang panas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada di dalam sebuah hadis qudsi. Jadi di situ disebutkan neraka itu kan ada 7. Neraka itu 7. Jadi pintu yang pertama itu namanya pintu Jahannam. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Di dalam Jahannam itu ketika dibuka ada 70.000 pintu. Dibuka lagi 70.000 pintu. Di dalam riwayat itu disebutkan ada seorang pemuda yang belum dikeluarkan dari neraka. Kita jangan terbayang neraka itu satu. Neraka itu banyak sekali. Pintunya saja 7. Di masing-masing pintu itu ada 70.000 lagi. Kita buka lagi di satu pintu ada 70.000 lagi. Sampai 3 kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya di dalam hadis itu disebutkan ada seorang pemuda yang belum dikeluarkan dari neraka oleh Allah, tidak disebutkan apa dosanya. Tetapi dia ketika dia tinggal sendiri dan dia diazab oleh Allah, sempat-sempatnya dia mengucapkan kalimat Ya Hannan, Ya Hannan sambil berteriak. Makna Ya Hannan itu adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihanilah saya ya Allah. Ini Pak.
Jadi ya Hanan Al-Mannan. Ini lafaz ini yang sering diucapkan oleh sahabat ketika sedang rukuk. Jadi waktu rukuk itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian sahabat membaca ya Hanan Al-Mannan. Jadi Hanan itu artinya yang kasih, seperti seorang ibu mengasihani anaknya, Hanin ya. Tetapi Allah lebih sayang lagi kepada seorang hambanya dibandingkan seorang ibu sayang kepada anaknya. Jadi ketika itu rupanya panggilan pemuda tadi direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, tolong kamu masuk ke neraka sekian, nomor sekian. Di situ ada seorang pemuda yang dia sedang memanggilku malaikat. Ketika itu malaikat langsung masuk ke neraka itu. Dia cari sudut kanan, sudut kiri, dicari semuanya, tidak dapat rupanya. Ini membuktikan kalau neraka itu luas sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan malaikat itu di dalam sebuah deskripsinya, ketika dia buka sayapnya itu memenuhi langit dan bumi. Tetapi ketika dia mencari pemuda yang diinginkan oleh Allah tadi, tidak ketemu pemuda itu. Padahal malaikat itu sudah terbang ke sana kemari untuk mencari, tapi tidak ada. Dia kembali menjumpai Allah. Apa kata malaikat? Tidak ada orang lagi di sana ya Allah. Kemudian Allah katakan ada, coba kamu balik lagi. Ketika balik lagi, dia cari-cari lagi, tidak ketemu juga. Akhirnya dia melapor, memang tidak ada orang lagi ya Allah. Allah mengatakan, coba kamu lihat, as-sakhrah, ada sebuah batu besar di situ. Di sudut neraka itu ada sebuah batu besar, coba kamu angkat batu itu. Di bawah batu itu ada seorang yang sedang memanggil saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Rupanya setelah diangkat batu itu, ada seorang pemuda yang dililit oleh ular besar. Kemudian setelah itu dia juga dililit oleh rantai. Ini seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Ketika seorang akan dimasukkan ke dalam neraka, tangannya dirantai ke belakang lehernya. Kemudian setelah itu, sisa rantainya itu akan dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikeluarkan melalui duburnya. Setelah itu, dililit seluruh tubuhnya dengan sisa rantai yang keluar dari duburnya. Setelah itu, ditimpa lagi, diikat lagi oleh ular besar. Setelah itu ditimpa lagi oleh batu besar. Bayangkan saja itu penduduk neraka seperti itu. Makanya dia karena tidak sanggup lagi menahan siksaan neraka itu, dia berteriak seperti itu dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datanglah malaikat, dia lepaskan batu besar itu, dilepaskan lilitan ular tadi, dilepaskan rantai di tangan dia, ditarik semuanya. Kemudian diambil pemuda ini, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Kamu kenapa memanggil saya?" Kata Allah, "Saya tidak tahan lagi ya Allah dengan azabmu ya Allah. Sudah 1000 tahun kau azab saya. Saya enggak sanggup tahan lagi ya Allah." Karena orang yang diazab di dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati, Pak. Kalau dia itu kalau dikatakan hidup, dia sudah berteriak seperti orang mati, Pak. Kalau dikatakan mati, dia pun tidak mati, Pak. Jadi artinya di neraka itu tidak hidup dan tidak mati, Pak. Jadi makanya pemuda tadi dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala minta supaya ditolong. Maka ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu memanggil saya? Saya sudah tidak sanggup tahan lagi ya Allah di dalam neraka itu. Jadi maafkan saya ya Allah." Apa kata Allah? Tidak saya maafkan kamu. Sekarang kamu kembali ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mau kembali ke neraka itu, dia berpaling dari Allah, dia sempat lagi mengucapkan lagi ya Hanan. Dia mengharap kepada Allah. Ya Manan. Ini kalau di dalam istilah tasawuf ini ar-raja namanya, Pak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya mohon itu mengandung makna optimis dalam hidupnya. Kita kalau ingin mengharap sesuatu harus optimis, jangan pesimis. Jadi jangan mana ada level-level seperti saya ini, mana ada sayang Allah kepada saya. Jadi itu kan sudah pesimis ini, Pak. Ini sama ketika Allah berdialog dengan Nabi Yakub alaihissalam, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Yakub, "Wahai Yakub, hal arafta limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf?" Yakub, kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan kamu dengan anakmu Yusuf sampai puluhan tahun lamanya? Setelah itu baru saya kembalikan lagi kepada kamu. Tahu enggak kamu kenapa? Li'anna qulta kulla yaumin akalahu dhi'bu wa lam tarjuni. Karena kamu selalu hidup, kamu selalu pesimis. Kamu selalu pesimis dan kamu setiap melihat Yusuf selalu kamu terbayang anak saya kalau dimakan serigala bagaimana? Anak saya dimakan serigala bagaimana? Makanya karena kamu pesimis, saya wujudkan pesimis kamu itu. Karena kamu takut anak kamu dimakan oleh serigala, walaupun tidak dimakan serigala, saya pisahkan kamu dengan anakmu, sehingga kamu tidak ketemu lagi dengan anakmu. Makanya kita jangan pernah pesimis, Pak.
Itu karena apa? Itu doa ya. Itu doa. Anak saya jangan dimakan serigala, artinya supaya jangan terpisah. Akhirnya karena Nabi Yakub itu dia merasa pesimis dengan anaknya itu kalau dimakan serigala, akhirnya diwujudkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya setiap hari tadi, Pak. Bagaimana kalau dimakan serigala? Bagaimana dimakan serigala? Ini sama seperti anak kita itu minta keluar rumah. Jangan keluar nak, kena penyakit. Jangan nak, kena penyakit. Jangan nak. Jangan nak, ketabrak nanti. Ini kita memberikan imajinasi ini kepada anak kita. Kalau keluar ketabrak. Dan kita juga itu doa kita kepada anak kita. Keluar nanti ketabrak. Akhirnya apa? Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan kita tadi itu supaya anak kita ditabrak. Kenapa kita tidak mohon saja kepada Allah? Ya Allah, jagalah anak saya. Ya Allah, jagalah saya. Jagalah keluarga saya. Maka sekarang yang membuat seorang itu sakit apa? Ketakutan yang membuat dia sakit, Pak. Dia takutnya luar biasa. Karena takutnya luar biasa dan dia itu pesimis, ya, dia pesimis, enggak ada optimis. Pak. Ini kalau kena penyakit mati. Dia mati selalu dia. Pak. Dia pikir mati itu bagaimana? Ya? Seorang itu mati cuma sekali dia, Pak. Mati cuma sekali kalau di dunia ini, Pak. Memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, pengakuan orang kafir itu amat tanasnataini wa ahyaitana thnataini. Engkau hidupkan kami 2 kali, matikan kami 2 kali. Mana hidupkan 2 kali, Pak? Ya. Hidupkan 2 kali ketika di dunia sekali, ketika di alam barzah, di padang mahsyar sekali. Itu hidup dengan tubuh artinya, Pak. 2 kali hidup. Mana mati 2 kali? Mati 2 kali. Yang pertama ketika di dalam kandungan sebelum umur 4 bulan. Jadi janin itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Sekali lagi mana matinya? Di dalam kubur. Ini pengakuan ini diakui oleh orang kafir ketika mereka itu sudah masuk ke alam barzakh. Dan mereka mengatakan fa'tarafna bidzunubina, kami mengakui dosa kami dan kami mengakui kalau hidup itu 2 kali dan mati itu 2 kali. Dulu dia tidak mengakui. Dulu dia mengatakan mana ada hidupkan sekali, kalau mau korupsi terus, kapan lagi? Kalau ingin zalimi orang lain zalimi terus. Kalau ingin bersenang-senang kapan lagi di dunia ini kalau kita tidak bersenang-senang? Hidup itu cuma sekali. Setelah kita meninggal, maka kita akan hancur dan tidak akan menyatu lagi. Bagaimana mungkin menyatu? Ya, ini kalau kata orang kafir. Orang kafir itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Idza muziktum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid." Kalian percaya sama Muhammad ini? Dia mengatakan mendakwahi kita, kalau seandainya kita sudah mati menjadi tulang belulang dan hancur, akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar nanti. Percaya kalian? Ini kata kafir Quraisy. Dia memprovokasi orang-orang lain untuk tidak yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, berdoa begitu juga. Jadi berdoa kita harus raja. Raja itu apa? Memang kita mengharap. Ya Allah, tolong saya, berikan rezeki kepada saya. Jadi jangan ya Allah menyemuhut nejo rezeki, nejo anak nejo kakak bae nejo gede. Ya. Yang pesimis nih, Pak. Ya Allah, nak tolonglah buka pintu anak saya, ya Allah. Menyemuhut dah anak muh kakak bae nak tolong gede. Ya, Pak. Ini pesimis namanya, Pak. Makanya ada seorang pemuda ketika berdoa seperti itu dalam masjid. Rasulullah datang dan memukul pundaknya. Wahai sahabatku, kenapa minta doa seperti itu? Jadi jangan berdoa kita, ya Allah saya hamba dhaif ini ya Allah, laih tak lu ya Allahnya. Lu nepudu bak surga paling menyupi juci, baku tempe pi juci ya Allah, baku tempe. Ipikirlah lebih-lebih ya. Jadi artinya apa? Jangan pesimis begitu, Pak. Maka Rasulullah menyuruh kepada pemuda tadi, utlubul firdaus, minta surga paling tinggi walaupun tidak selevel, Pak. Tengok dia lelaki Allah malai, Pak. Ya Allah nijuk firdaus. Lah dia Madinah firdaus lamu demem. Firdaus kan surga paling tinggi, Pak. Tapi Rasulullah menyuruh mintalah firdaus, mintalah surga firdaus. Jadi artinya kita harus selalu optimis, Pak. Ya. Jadi makanya doa kita juga sesuai dengan keoptimisan kita terhadap sesuatu. Kalau kita nak yakin berarti nak yakin juga Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita yakin, ya, kita yakin betul akan diberikan oleh Allah. Kita yakin betul akan diarahkan oleh Allah. Kita yakin betul akan diberikan petunjuk oleh Allah. Karena sebagian orang yakin apa benar diberikan petunjuk saya oleh Allah. Maka keyakinan seseorang itu akan diwujudkan oleh Allah. Kalau demikian kamu tidak yakin sama saya, jak juga deh. Artinya Allah tidak hanai permulai, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pemuda ini tadi dia sudah sekali, 2 kali, sudah ya sekali ya. Ketika ketemu dengan Allah dia mengatakan ya Hanan, ya Manan, ampuni dosa saya ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menyayangi hambanya. Ketika itu Allah menyuruh dia untuk kedua kalinya, kembali kamu ke neraka. Kamu tidak mau mendengar perintah saya, kata Allah. Dulu kenapa di dunia kamu menutupi telingamu, menutupi matamu,
untuk tidak mengkaji mengkaji yang baik-baik, mengkaji Al-Quran, Taurat dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak mau mendengar dakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disuruh balik ke neraka, kata Allah. Ketika itu dia mempergunakan kesempatan yang ketiga kali, Pak. Ini raja namanya. Maka dia optimis sekali pemuda ini, Pak. Optimis sekali dia akan keluar dari neraka, Pak. Maka setelah itu dia panggil lagi Allah yang ketiga kalinya. Ya Hanan, Al-Mannan, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan begini, sebesar apapun dosa hambaku, rahmatku lebih besar lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda tadi itu dia terus mengulang-ulang sampai 3 kali. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, kalian sebagai saksi. Kalau pemuda ini sebentar lagi akan saya masukkan ke dalam surga, tetapi bukan gara-gara amal ibadahnya. Amal ibadahnya tidak mendukung dia untuk masuk ke dalam surga, tidak mendukung dia masuk dalam surga. Makanya kamu sebagai saksi, dia masuk ke dalam surga gara-gara rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kita dalam salat sampai 17 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nanti walaupun ada mazhab tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah baca juga Ar-Rahmanirrahim, dia baca juga itu. Artinya apa? Rahmat Allah itu, keberkahan dari Allah itu, rahmat Allah lebih besar dibandingkan dosa manusia. Kita kalau punya kesalahan sama pimpinan, paling-paling sampai 3 kali. Atau seorang babysitter, seorang pembantu, dia punya masalah dengan tuannya, itu paling-paling sampai 3 kali, Pak. Itu pun jarang, Pak. Ada yang 2 kali, ada yang sekali, Pak. Ketika dia lihat pembantunya itu bermasalah, kamu besok nggak usah balik lagi, udah pulang-pulang saja. Ada juga yang mengatakan, kamu saya berikan kesempatan sekali lagi. Setelah itu dia buat lagi, dia minta maaf, tidak diberikan kesempatan lagi. Udah, kamu pulang saja. Ada yang memberikan kesempatan sampai 3 kali, Pak. Lego, Pak. Pertama, kedua dia buat kesalahan, yang ketiga ini sampai 3 kali ya. Kalau sudah 3 kali nggak saya maafkan lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita berbuat dosa, Pak? 1000 kali, Pak. Pintu taubat, pintu maaf selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan nanti seperti manusia itu sudah yang ketiga kalinya dia masih mengulang lagi, maka ditolak oleh orang itu, tapi Allah tidak. Tetapi dengan syarat ya. Nanti kan ada dosa-dosa yang tidak disengaja. Ada dosa-dosa yang disengaja. Ada dosa-dosa yang parah, ada dosa-dosa yang biasa. Kalau dosa-dosa syirik seperti menyembah patung dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Arti menduakan Allah apa? Kita salat kepada Allah tetapi minta kepada orang lain. Ya. Jadi artinya ini juga syirik, masuk ke dalam kategori syirik. Kalau syirik itu diberikan syarat oleh Allah. Kalau kamu syirik kepadaku, setelah itu kamu kamu beriman, kemudian kamu syirik, kemudian kamu beriman lagi, saya terima masih, kata Allah. Tetapi kalau kamu syirik lagi, itu bermasalah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nantinya ampunan Allah akan datang juga kepada dia. Tetapi ketika nanti di dalam neraka, ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat, maka dia akan kekal di dalam neraka. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari, dalam sehari itu apalagi ada salat tarawih, ada salat tarawih. Dalam satu hari kita sampai 17 kali. Kalau ditambah dengan salat tarawih, itu banyak sekali sudah kita mengucapkan Al-Fatihah. Terutama Ar-Rahmanir Rahim. Begitu kasih sayangnya Allah. Berapa banyak orang berbuat dosa. Berapa banyak orang berbuat dosa syirik dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia bertobat, tobatnya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diulang lagi, Pak. Dan dia beriman lagi, diterima oleh Allah. Tetapi ketika dia syirik lagi, berarti itu bermasalah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, pemuda tadi belum habis ceritanya lagi, Pak. Jadi pemuda tadi, setelah itu Allah menyuruh kepada malaikat untuk memandikan dia. Sekarang kamu mandikan dia. Apa fungsi mandi sebelum masuk ke dalam surga? Ya. Jadi fungsi mandi itu, setelah seorang dibakar di dalam neraka, bukan untuk menghilangkan hitam-hitam kulit, kan ya, Pak ya. Jadi dimandikan itu apa? Akan tumbuh fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu. Akan tumbuh daging yang baru, akan tumbuh rambut yang baru. Artinya daging bukan hasil korupsi yang tumbuh di dunia kita makan-makan, tidak. Tapi ini daging baru, rambut baru. Jadi semua baru. Makanya ketika itu Allah mengatakan kepada pemuda ini, wahai pemuda, sekarang kamu pergi ke pintu surga, kamu masuk ke dalam surga.
Pemuda ini dia jalan-jalan mau ke pintu surga. Dia terbayang di kepala dia, sudah 1000 tahun saya berada di neraka. Ini surga pasti sudah penuh nih. Ya, kayak pegang kapling-kapling mah. Ini kapling si bulan, kapling si bulan, kapling si bulan ya mah. Contoh seperti kita pergi keluar daerah. Kita pergi ke Jakarta atau ke luar negeri, sudah 20 tahun tidak pulang-pulang atau 30 tahun tidak pulang-pulang. Ketika kita kembali, tanah-tanah kita sudah diserobot oleh orang lain, mah. Diserobot tanah kita, diambil ini, diambil, bahkan rumah-rumah tidak ada lagi. Rumah-rumah sudah tidak ada lagi karena pembangunan jalan atau pembangunan apalah, tidak ada apa-apa lagi. Ini pemuda itu berpikir seperti itu, Pak, seperti dunia. Apa lo nyu surga kahanali kai kapling-kapling. Kok kayak pegang rumah tipe sekian. Lu nanam demi apa kan, Pak? Dia sebelum masuk ke dalam surga dia kembali lagi ketemu sama Allah. Ya Allah, surga sudah penuh kata dia. Allah mengatakan surga tidak pernah penuh. Sekarang kembali lagi. Dia balik lagi. Ketika itu sebelum dia masuk ke pintu surga, dia balik lagi kepada Allah. Ya Allah, surga penuh ya Allah, malu saya masuk ya Allah. Sudah penuh, orang sudah mengkapling-kapling semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda pembuat dosa tadi? Wahai pemuda, surga untukmu saja, untukmu yang pembuat dosa, untukmu saja seluas langit dan bumi kata Allah. Seluas langit dan bumi. Kita saja yang tinggal di Banda Aceh ini hanapih saja Banda Aceh, pelotok-pelotok hanapih saja, Bahkan ketika dibawa ini saya belum pernah lewat jalan ini. Padahal umur kapadung puluh tahun kau mau ya, tapi belum pernah dia lewat jalan itu. Apalagi nanti di surga. Surga pemuda tadi itu seluas langit dan bumi. Bagaimana dengan surga orang yang saleh? Bagaimana dengan surga orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi nanti lebih luas lagi, Pak. Jadi ini ingin saya ungkapkan begini. Kita kan dulu pernah ngomong begini, Pak. Di dalam kandungan itu alamnya kan kecil, Pak. Alamnya kecil. Kemudian setelah lahir ke dunia, alamnya besar lagi, Pak. Setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke alam barzakh, itu lebih besar lagi daripada dunia ini, Pak. Lebih besar lagi dari dunia. Maka kalau kita lihat di dalam tafsir Sawi, itu perbandingan alam barzakh itu dengan dunia ini, bumi ini yang kita tinggal ini, itu ibarat alam barzakh itu seperti bumi dan alam bumi itu seperti kandungan. Ya, itulah alam barzakh dengan bumi, Pak. Ibarat bumi dengan kandungan. Kandungan itu bumi, yang bumi ini adalah alam barzakh. Jadi artinya kalau bumi itu sedemikian rupa besarnya, yang kita tinggal sekarang ini, alam barzakh lebih besar daripada itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan memilah-milah dulu. Memilah-milah apa itu bedanya Ar-Rahman dan apa itu Ar-Rahim. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah meliputi semuanya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, iblis, syaitan, malaikat, kemudian binatang lagi, ya, manusia, semuanya sama. Diberikan oleh Allah jatah rezekinya sama. Ini Ar-Rahman Allah. Makanya kalau seandainya coba kita lihat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diberikan rezeki kontinu oleh Allah. Binatang juga kontinu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki oleh Allah. Kenapa? Karena Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, coba kamu lihat merpati yang terbang kata Allah. Merpati yang terbang itu bukan merpati saja, ada burung-burung lain, Pak. Coba kamu lihat, mayumsikuhunna illa Rahman. Coba kalian telaah burung itu, kenapa ketika dia kepakkan sayapnya, setelah lama dikepakkan sayapnya, dia biarkan sayapnya begitu saja. Ada apa itu kata Allah? Rupanya dia sedang mengisi udara di ininya. Ya. Mayumsikuhunna illa Rahman. Yang membuat dia seperti itu adalah saya kata Allah. Cuma kita ini menikmati saja gitu, nikmati saja karena fasilitas nikmati. Kita tidak mau berpikir kita. Yang jelas nikmati saja, nikmati saja. Apa yang ada nikmati saja. Nanti ketika musakatul maut baru ingat, baru dia berpikir, Jadi makanya Allah mengatakan coba perhatikan burung yang terbang di langit itu. Kenapa tidak dikepakkan sayapnya? Karena dia sedang mengisi pundi-pundi udara yang ada di sini, Jadi artinya kenapa dia tidak jatuh? Karena apa? Di sayapnya itu ada pundi-pundi udara. Siapa yang urus itu? Itulah saya kata Allah. Burung itu tidak punya akal dia untuk membuat pundi-pundi udara di bawah sayapnya. Mayumsikuhunna illa Rahman kata Allah. Itulah menggunakan kata Rahman ini. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya kita jangan heran kalau melihat ada orang kafir kaya-kaya, orang kafir makmur hidupnya. Hidupnya saja makmur tapi hatinya tidak tenang, ya. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam." Kalau seandainya kalian di dunia ini mau laba besar kata Allah,
Laba besar dengan apa? Dengan korupsi, mengambil punya orang lain, mentalimi orang lain. Silahkan kata Allah, saya permudah hidupmu kata Allah. Kamu mau saya permudah hidupmu? Dengan korupsimu saya permudah. Ajalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid. Siapa yang mau lagi kata Allah? Siapa yang mau lagi hidup bahagia dunia? Saya berikan semuanya kata Allah. Maka janji Allah kan terkabul. Orang kafir, orang Yahudi, orang yang tidak salat, orang munafik, secara kasat mata kita lihat secara ini, dia itu hidupnya mewah-mewah, Pak. Tapi kita tidak tahu kalau hatinya itu resah selalu. Maka Allah katakan apa? Rahmanku itu mencakup semuanya. Siapapun dia, yang beribadah tidak beribadah, semua saya berikan. Rahmanku kata Allah. Tetapi ingat, orang yang tidak teringat kepadaku, setelah aku berikan rezeki yang banyak kepada dia, tsumma ja'alna lahu jahannam. Saya persiapkan neraka jahannam untuk dia kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dia cuma sebentar saja, Pak. Enak itu cuma sebentar saja. Fasilitas itu cuma sebentar saja. Fasilitas dunia kan sebentar saja. Sama seperti kita 5 tahun lah menjabat itu, Pak. 5 tahun saja fasilitas. Setelah itu diambil oleh orang lain. Itu pun kalau kita masih panjang umur. Kalau kita tidak panjang umur lagi, jangankan jabatan, semua diambil oleh orang lain. Termasuk kunci mobil, kunci rumah dan lain sebagainya, sertifikat tanah semua diambil oleh orang lain. Itu kalau kita punya anak. Kalau kita punya anak. Kalau kita punya anak laki-laki perempuan itu dihabiskan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau kita tidak punya anak, dihabiskan oleh orang lain. Kita tidak punya anak, dihabiskan oleh orang lain. Termasuk diambil oleh istri dan orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Ar-Rahman. Ini kata versi tafsir Ibnu Abbas. Jadi Imam Al-Baitawi begitu juga dalam tafsir beliau. Beliau membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi makanya Allah menawarkan konsep kepada kita apa? Walaupun Allah itu Ar-Rahman, tapi konsepnya apa? Wa man aradal akhirah. Tetapi kalian hendaklah mengejar akhirat kata Allah. Bagaimana kita mengejar akhirat? Apakah kita tidak bisa jualan? Apakah tidak bisa jualan? Apakah kita tidak bisa menjadi seorang pegawai negeri? Apakah kita tidak boleh buat ini, jualan kain, buat ini, buat itu? Apakah tidak boleh? Sekarang kita jangan salah. Ada dalam sebuah tulisan saya itu judulnya apa? Mengakhiratkan dunia. Ini versi tafsir Ibnu Abbas. Versi tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana mengakhiratkan dunia? Kita tinggal di dunia, tetapi yang kita lakukan itu modelnya semua akhirat, menjurus kepada akhirat. Artinya begini, kita tidak ada masalah menjadi seorang pegawai negeri, tidak ada masalah. Pergi kantor tidak ada masalah. Kita jualan tidak ada masalah. Memang itu secara kita lihat itu kan perbuatan dunia, Pak. Mau enggak kata Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan dunia tapi memiliki kalian dapat pahala, mau enggak? Karena ini enggak didapati oleh orang-orang kafir, Pak. Orang kafir enggak bisa ini kecuali dia beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditawarkan konsep oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Bagaimana konsepnya? Setiap kita melakukan sesuatu, jadi perbaiki niat dulu, Pak. Ketika berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ini niat saya pergi ke kantor, saya tidak mempersulit orang lain, tidak menyusahkan orang lain, saya tidak membohongi orang lain, tidak membohongi diri saya sendiri. Kita berangkat saja sudah nilai ibadah. Ibadah terus ibadah. Ya Allah, saya mencari yang halal ya Allah. Untuk apa yang halal? Supaya enak ibadah saya. Kenapa yang halal? Supaya berkah hidup saya. Kenapa halal? Supaya berkah harta saya. Walaupun nanti sudah berkah, saya infakkan lagi ya Allah untuk membersihkan harta saya dan diri saya ya Allah. Supaya ini lagi kewajiban saya akan saya tunaikan, zakat akan saya tunaikan ya Allah untuk membersihkan itu. Jadi dari situ saja sudah dapat pahalanya. Seorang penjual buah-buahan begitu juga. Ini ya Allah, saya berangkat ini saya tidak akan membohongi orang lain. Saya tidak akan mengurangi timbangan ya Allah. Ketika dia berangkat dari rumah, artinya apa? Nanti ketika hasil daripada itu saya akan berikan kepada anak saya, pada istri saya. Saya takutnya apa? Setelah saya berikan nanti hasil haram kepada anak saya, maka tumbuhlah sesuatu hal yang haram di jiwa anak saya. Maka karena hal haram ini, dia nanti bisa melawan saya. Dia tidak melakukan kewajiban dia sebagai seorang anak. Gara-gara apa? Ada dosa di dalam hatinya. Karena begini, hati itu ada proses, Pak. Menjadi hati yang sangat keras sekali ada proses. Itu ada 3 prosesnya. Yang pertama namanya balrana ala qulubihim. Kita kan sering ragu-ragu, Pak. Ragu-ragu. Kemudian hati kita juga sering gundah, resah. Baru bangun tidur gundah. Inginnya pergi ke kantor. Sampai ke kantor susah lagi, Pak. Ketika lihat bosnya pimpinan susah lagi. Ini ditegur sama pimpinan bagaimana? Susah lagi dia, Pak. Ditegur sama pimpinan ini tugas belum selesai bagaimana? Susah lagi dia, Pak. Pulang ke rumah susah juga.
Lihat anak susah, lihat istri susah. Akhirnya masalah kantor dibawa ke rumah, Pak. Dia dimarahi oleh pimpinannya, sampai ke rumah dia memarahi anaknya. Hidup itu susah selalu, Pak. Ya. Dia lihat istrinya juga susah. Ini pasti minta uang belanja ini. Ya, nih. Lihat anaknya juga susah. Jadi semua hidupnya selalu dengan susah, selalu susah. Tetapi kalau orang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang tenang, enggak pernah susah ini, Pak. Kenapa susah ini, Pak? Karena dia berbuat dosa. Maka orang yang tidak berbuat dosa tidak susah nih, Pak. Ini di dalam kajian tafsir dan kajian tasawuf ini, Pak. Jadi yang pertama itu, kenapa seorang susah? Karena dia buat dosa. Kalau dia tidak berbuat dosa, dia tidak akan susah, Pak. Kenapa mesti buat dosa itu susah? Karena di dalam hati dia, ketika dia buat salah, itu ada satu titik dalam hati dia, Pak. Satu titik dosa, satu titik lagi. Sehingga apa? Karena banyak sekali titik-titik itu membuat diri dia malas beribadah, membuat dia itu susah dan gelisah selalu. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah hatinya itu penuh dengan titik hitam semuanya, ketika itu distempel oleh Allah, orang ini tidak benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini distempel. Ini sudah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, ketika sudah distempel juga, makanya ketika kita ceramahi dia, masuk telinga kiri bukan keluar kanan, Pak. Kalau keluar kanan, lengketlah di sini sedikit, Pak. Ya. Masuk 10%, keluar 10% ada lengket di sini. Tapi ini tidak, masuk ke kiri, keluar kiri lagi, Pak. Masuk kanan, mental lagi kanan, Pak. Ini kalau sudah pada level ketiga, Pak. Level ketiga apa? Am ala qulubin aqfaluha. Hatinya sudah digembok oleh Allah. Ya. Rumah kalau sudah digembok, orang dalam tidak bisa keluar, orang keluar yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Bagaimana caranya untuk membuka gembok itu? Tidak ada cara lain, Pak. Kita beristighfar kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Apalagi ini di bulan yang mulia ini, Pak. Apalagi kita kan jaga-jaga Lailatul Qadar, Pak. Kita jaga-jaganya pajah Lailatul Qadar, pajah Lailatul Qadar. Jadi makanya nanti ada ibu-ibu yang bertanya, ya, Pak. Kemarin pengajian juga ada apa? Ibu-ibu bertanya, apa betul Ustaz Lailatul Qadar pohon-pohon sujud? Lu pengadik, Bu, menyo pohon sujud, tayang ngurung menyo tinggai, rumah samping bak kaya mendung. Maka ketika sujud hancurlah rumahnya. Ya, Pak. Maka hati-hati kalau nanti pohon sujud Lailatul Qadar, ini akan kena semua ini, Pak. Jadi jangan salah memahami makna sujud. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Usjudu li Adam." Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Jadi maksud sujud di sini ada beberapa pengertian. Bukan sujud meletakkan dahi ini di bawah, tidak. Tetapi sujud itu apa? Mengakui. Ya, Pak. Makanya malaikat itu, binatang sujud kepada Allah artinya apa? Dia mengakui pemberi rezeki adalah Allah. Dia mengakui yang mengatur dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan dia kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sujud. Jadi jangan kita pikir sujud itu apa namanya? Sujud pohon kayu sujud semua, tidak. Jadi makanya tidak Lailatul Qadar pun di dalam surah Ar-Rahman wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu bulan itu dan pohon-pohon kayu semua sujud kepada Allah. Apa maksud sujud? Ini dalam surah Ar-Rahman. Ketika diteliti, ini bukan kejadiannya bukan Lailatul Qadar, ini pada hari-hari biasa. Maksud bulan sujud kepada Allah artinya bulan patuh kepada perintah Allah. Ketika siang dia nggak mau muncul, ya. Hanai pegang nanti bulan Allah 3 golon terbit bunga-bunga lah, ya. Dikatakan matahari, saya keluar malam sekali-sekali, nggak mau saya pagi-pagi aja, saya mau keluar malam. Tidak, matahari akan terus patuh kepada Allah, bulan akan terus patuh kepada Allah. Kemudian satu lagi, wasyajaru yasjudan, pohon-pohon juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pohon itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhannya. Maka pohon-pohon itu secara kontinu diberikan, setahun 2 kali berbuah. Ada yang setahun 3 kali. Padi begitu juga, ada yang setahun sampai 3 kali. Ada setahun 2 kali, kontinu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Ar-Rahman. Jadi Rahman itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Binatang, mencakup orang kafir, Yahudi dan lain sebagainya. Satu. Sekarang yang kedua, Ar-Rahim. Rahim itu hanya khusus bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah ketika dia berada di dunia. Dari mana seorang itu dapat Ar-Rahimnya Allah? Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi, yang dianggap kiamat itu ketika seorang mau meninggal dunia, itu sudah dianggap kiamat, Pak. Ketika rohnya akan berpisah dengan tubuhnya, itu sudah dianggap kiamat. Satu. Yang kedua, alam barzakh. Alam barzakh itu juga kiamat. Yang ketiga, ini versi tafsir Al-Qurtubi, Pak. Yang ketiga,
ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, itu juga kiamat yang ketiga. Kemudian ketika manusia dihisap oleh Allah. Jadi makna dihisap begini, diperhitungkan amalnya. Apa yang perlu dibuang, apa yang diperhitungkan. Ketika mizan lagi, mizan itu ditimbang. Kebaikannya dengan kejahatannya, itu juga masuk ke dalam yaumul qiyamah. Apalagi terakhir itu dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Ini kiamat namanya, hari kiamat. Jadi artinya ketika rezeki kita diberikan sedikit oleh Allah, bukan berarti Allah marah kepada kita. Itu bempek-pek menepak rezeki ni dah negoranya. Ya. Abihan takit-takit tapi kenapa sakit selalu saya? Diberikan rezeki sudah sedikit lagi. Ya, jadi maka Allah mengatakan, "Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Summa itu maknanya apa? Dalam tenggang waktu yang lama, kata Allah. Bagaimana lama, Pak? Kita hidup kan cuma 60 tahun, Pak. Kita jangan terpikir nanti nikmat itu cuma 60 tahun saja, tidak. Nanti setelah kamu meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, di alam selanjutnya akan saya sempurnakan nikmatmu yang belum sempurna di dunia tadi. Kalau nikmat untuk kita 100%, kita di dunia cuma dapat 0, sekian persen. Dan kita jangan marah-marah, Pak. Allah tidak pernah mendalimi kita. Allah tidak pernah ketukar ketika memberikan nikmat dan rezeki kepada seseorang. Dia berdoa, ya Allah, tang rezeki di bulan menduka, ya Allah. Menduka ngelu nih, Pak. Sebenarnya dia itu tidak dapat rezeki. Saya dapat rezeki, ya Allah. Yang berusaha adalah saya, yang berbuat adalah saya, yang giat dan tekun adalah saya. Sebenarnya rezeki itu bukan tergantung pada giat dan tekun seseorang. Bukan tergantung pada otak seseorang, tidak. Banyak orang yang otaknya cerdas, rezekinya biasa-biasa saja. Ya. Banyak otaknya yang biasa-biasa, tapi rezekinya banyak. Ya. Tetapi kita harus lihat dulu nanti, ada rezeki banyak tapi tidak berkah. Ada rezeki sedikit tapi berkah. Ya, Pak. Maka ketika itu seorang disuruh untuk berikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Berusaha dia semaksimal mungkin. Setelah berusaha dia bertawakal pada Allah. Mau dikasih itu urusan Allah. Ketika pun disimpan oleh Allah, rezeki itu akan diberikan suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rezeki itu sesuai dengan akal manusia, yang enggak ada akal, enggak ada rezeki, maka binatang-binatang dan tumbuhan akan mati semuanya. Tapi kenapa tumbuh-tumbuhan itu diberikan apa? Buah-buahan yang diberikan kepada kita luar biasa. Begitu juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan menumbuh. Tumbuh-tumbuhan, Pak. Maka kalau seandainya rezeki berdasarkan akal, maka binatang itu dia enggak tahu cari rezeki nama. Kenapa? Karena dia enggak punya akal. Tetapi kebalikannya, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur. Hewan begitu juga. Ini perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu disempurnakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan pemberian kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak sempurna diberikan di bumi. Jadi makanya ketika di alam barzah itu, di situ sudah dapat rezeki kita lagi, Pak. Di alam barzah, Pak. Ini bagi orang-orang ahli ibadah, bagi orang patuh dan taat kepada Allah, tidak bagi orang munafik, tidak bagi orang pembuat dosa, tidak bagi asin. Asin itu pembuat dosa, Pak. Dan dia nanti akan dicampakkan ke sijin, Pak, penjaranya iblis, Pak. Jadi makanya ketika dia masuk ke alam barzah, dari situ sudah dimulai disempurnakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Waqiah Allah mengatakan begini, Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya untuk istirahat. Makanya kita diperlakukan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di bumi ini kita hidup susah, jak gede itu tak pupuknya susah, punya utang di sana, punya utang di sini, anak minta biaya SPP lagi, istri minta ini, minta itu, susah hidup. Kemudian kita pergi lagi ke kantor kan susah, capek lagi, Pak. Kita buat ini, buat itu kan susah lagi, Pak. Ya. Tetapi ketika di alam barzah, tidak ada susah lagi. Maka bercita-citalah untuk pergi ke alam barzah. Ini mau cerita alam barzah, baik ini ceritanya lim. Yo, tentang alam barzah itu kita terbayang yang di kuburan itu, Pak, di kubur. Tempatnya kecil segitu, tidak. Alam barzah itu lebih luas lagi, Pak. Dan nikmatnya lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan dunia ini. Lebih dahsyat lagi, Pak. Dan nikmat yang kita peroleh di alam barzah itu mulai waktu itu kita tidak pernah meninggalkan lagi apa yang sudah kita miliki. Beda dengan dunia. Kalau di dunia sudah kita miliki, maka kata Imam Al-Ghazali, bodoh sekali manusia itu. Dia sudah bekerja 20 tahun, bekerja 30 tahun, mengumpulkan hartanya, tetapi ketika itu dia tinggalkan hartanya begitu saja ketika dia meninggal dunia. Ada dua kemungkinan kata Imam Syekh At-Tantawi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dunia akan meninggalkan dia. Bagaimana dunia akan meninggalkan dia? Dia dipecat dari jabatannya, Pak. Dia tidak dipercaya lagi oleh sebuah perusahaan, Pak. Dunia meninggalkan dia. Atau dia punya rumah-rumahnya terbakar.
Rumahnya meninggalkan dia. Dia punya kendaraan dicuri oleh orang lain. Atau yang kedua kata Syekh Tantawi, Pak, dia yang meninggalkan dunia. Bagaimana dia meninggalkan dunia? Menikahi dunia, ya, Pak. Jadi ketika meninggal dunia sia-sia saja yang sudah dia miliki itu. Ini mungkin pernah beberapa pertemuan yang lalu sebelum Ramadan, sudah pernah saya utarakan di sini. Jadi kami berdialog dengan ada seorang abu kaya, ya, Pak. Kaya abu ya. Abu yang kedua, namu kira-kira 80 tahun. Jadi kami tanya, Abu selama ini mengumpulkan harta untuk apa, Abu? Teman saya tanya, untuk apa Abu kumpulkan harta? Apa dijawab oleh Abu itu? Untuk bahagia masa depan saya. Ya, bahagia masa depan. Tanya sama semua orang, pasti untuk bahagia masa depan. Ini supaya saya bahagia masa depan saya. Maka bersusah-susahlah dulu, bersenang-senang kemudian. Kiban bersenang-senang kemudian, Pak. Susah-susah dulu, mupok ngemoto, susah kemudian, Pak. Kiban senang kemudian, Pak, mupok ngemoto, Pak. Habis yang ketika itu diazab lagi oleh Allah. Bagaimana senang-senang, Pak? Jadi makanya Abu ini mengatakan saya untuk bahagia masa tua. Ditanya oleh teman saya, Abu sekarang bahagia enggak, Abu? Bahagia, Abu, gigi sudah tidak ada lagi. Bahagia, Abu? Enggak, nampaknya enggak bahagia saya. Ya, ini sudah mulai dia nih, Pak. Sudah mulai enggak bahagia. Bahagia enggak, Abu? Rambut sudah putih, Abu enggak bisa pergi ke jalan lagi, kaki sudah enggak memungkinkan lagi keluar, anak-anak meninggalkan Abu, ya, Pak. Anak-anak semua pergi keluar semua. Ya perempuan, Abu, ada bahagia, Abu? Tidak bahagia saya. Ya. Abu, dokter mengatakan Abu nak boleh makan ini, nak boleh makan ini. Dulu ketika Abu muda, boleh semua Abu makan. Bahagia enggak Abu dengan harta yang Abu miliki sekarang, Abu? Bisa enggak Abu beli sesuatu, Abu? Enggak bisa, kata dia. Saya dibilang sama dokter, nasi aja sama enggak boleh kena lain, Pak. Bunga tempe, Pak. Bunga tempe kata malah lagi orang kata Pak. Padahal hartanya banyak sekali. Ya, Pak. Ada bahagia, Abu? Enggak bahagia, kata dia. Ya. Coba lihat Abu rumah Abu. Rumahnya besar sekali, Abu. Itu semua kamar ada AC-nya, Abu. Coba lihat kamar Abu. Di kamar Abu ada spring bed enggak, Abu? Di kamar Abu cuma ada triplek, Abu. Jadi triplek itu apa? Urung ketuha, Pak. Jadi beliau kena penyakit apa namanya? Tulang itu. Jadi harus tidur di atas triplek. Ada bahagia, Abu? Harta yang Abu kumpulkan selama ini tapi Abu tidur di atas triplek. Ada bahagia? Enggak bahagia, kata dia. Iya, Pak. Walaupun Abu punya duit, beli spring bed yang harganya ratusan juta, Abu tetap tidak bahagia. Karena tidak bisa tidur di situ. Hanya dengan kena mau gok kapatah dulu ngomong. Ya, artinya apa? Tidak bahagia dia. Artinya walaupun rumah sebesar ini Abu tidak bahagia juga. Coba nanti ketika Abu meninggal dunia, ya, coba pesan sama anak. Aji kita nyoba. Ketika lagi Abu ya, Pak. Ketika kita meninggal dunia, rumah ini rumah kita. Biaya semua duit kita, miliaran kita beli rumah ini, Pak. Tidak ada andil anak kita, tidak ada andil istri kita. Kita pesan kepada anak kita, wahai anakku, permintaan ayah cuma satu saja. Kalau ayah meninggal nanti, tolong kuburkan di ruang tamu ya, di ruang tamu. Hijau lihat macam-macam ya. Itu rumah kita sendiri, Pak. Tapi kita tidak diizinkan buat kuburan di situ, Pak. Atau kita minta yang lain. Kalau enggak begini, saya minta yang lain, Pak. Ini kan kamar kita banyak, ada 10 kamar ini. Abu minta satu kamar saja untuk buat kuburan Abu di situ. Oh, macam-macam, Abu. Tidak diizinkan oleh anak, Pak. Padahal itu bukan harta anak, itu harta kita sendiri, Pak. Ya. Jadi makanya dijawab oleh saudaranya satu lagi, hai ni puk, maju. Entahnya anak, ijo ke hibah ke gom tu. Ijo ke gom dah nak beri tepu. Ya. Aji puk tu, kaji Abu, Abu. Cuma tu 4 jam meninggal Abu, ya dah yang. 4 jam meninggal dah yang. Kan bi kurang aja ni, Pak. Ditanya kapan meninggal Abunya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita punya mobil yang mewah, Pak. Miliaran kita beli. Ketika itu kita mohon kepada anak satu saja permohonan. Nak, kalau ayah meninggal, tolong antarkan ayah dengan Pajero Sport ini, nak ya, ke kuburannya. Hijau lihat, macam-macam ya. Anak sebenarnya enggak pantas dia jawab seperti itu, Pak. Karena itu mobil kita, Pak. Kita beli dengan duit kita sendiri, dan kita mohon mayat kita dibawa dengan Pajero Sport itu, tapi dia tidak mau, Pak. Artinya apa? Harta kita tidak bisa menolong kita, sedikit pun tidak bisa menolong kita. Makanya ketika kita meninggal dunia langsung putus hak kepemilikan itu, putus semuanya. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Pajero Sport diambil oleh orang lain, rumah diambil oleh orang lain, Pak. Kemudian harta kita diambil oleh orang lain, perusahaan kita diambil oleh orang lain. Katanya kita punya pulau pribadi diambil oleh orang lain, Pak. Termasuk istri kita diambil juga oleh orang lain. Inang celi kau, Pak. Ya, jangankan harta, inang celi kau. Tekedi, Pak. Ya, istri kan sudah kawin lagi sama orang lain, Pak. Harta sudah diambil semuanya. Kita kan sudah masuk dalam kubur, Pak. Ini takdir, contohnya. Tekedi ya, kalau bahasa Aceh tekedi, Pak. Kalau ditakdirkan kita sudah setahun dalam kubur, kemudian bangkit kembali dengan kain kafan, Pak. Tawa rumah, dah tawa rumah.
Itu yang dia hai thoron ya. Hai lun ya hempor moh macam-macam ya. Ini sudah kami bagi-bagi. Jadi punya saya mana? Tidak ada lagi punya ayah. Mobil ayah dulu mana? Oh, tidak ada lagi yang sudah saya jual. Ya. Tidak ada hak ayah lagi. Tidak punya apa-apa. Begitulah seorang ketika ketemu dengan Allah di padang mahsyar. Tidak ada apa-apa. Lumayan dikubur ada kain kafan. Ketika dia melihat istrinya, ya ini istri saya ini. Kata suami bro, aja macam-macam dong. Dulu istri bapak, sekarang jadi istri saya. Jadi saya punya apa? Bapak nggak punya apa-apa. Kalau bapak ingin supaya dipilih, coba suruh istri bapak. Pilih bapak apa pilih saya? Ipegah linang, kang lulu pilih paknya pak. Ya pilih suami kan bang. Kain kafan dua buah pak. Iplu nggak gau pak. Harta hana tapi hana. Maka ibu itu akan memilih suami yang baru pak. Saya pilih suami ini. Kalau ini untuk apa saya pilih dia tidak punya apa-apa dia? Pak bapak kembali saja ke kuburan sana pak. Baiknya puya-puya kamu pak. Ya, you balik nih pak. Artinya seorang pun tidak bisa menolong kita pak. Ya. Artinya kebahagiaan sebenarnya bukan di situ kebahagiaan. Kebahagiaan itu kalau di dalam konsep Imam Al-Ghazali pak, kebahagiaan itu ketenangan jiwa. Seorang itu setelah dia berusaha mencari yang halal, dia mencari yang berkah dan lain sebagainya, tenang jiwanya, ibadah pun tenang, semua tenang, dan kembali kepada Allah juga dalam keadaan tenang. Apa dua? Ya, lagi orang kauban itu. Terus dua. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi nyo hana bertanya lagi urung kauban, bibi kauban. Karena nyo dalam urung kauban hana pertanyaan. Ini bagaimana khasiat hana? Ya, jadi artinya mudah-mudahan ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan kami persilakan. Dari